Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nur Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas segala nikmat Allah yang tercurahkan dan dilimpahkan kepada kita. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita yang pernah terhenti sebelum Ramadan, mengkaji kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Safinah itu kapal, perahu. An-Najah keselamatan. Jadi perahu keselamatan. Kenapa beliau menamakan kitab ini dengan Safinatun Najah? Karena yang ada di dalamnya adalah standar minimal yang harus diketahui oleh seorang muslim. Sehingga dengan mengetahui ini, mengamalkan yang dituliskan di sini, insya Allah akan menghantarkan perahu itu ke tepi keselamatan. Insya Allah. Sederhana memang. Kita kalau di pondok pesantren ini tidak di sekolah dasar akan dihafal. Redaksinya itu dihafal oleh santri-santri. Tapi demikian banyak juga sudah sepuh, sudah tua juga yang belum tahu gitu, karena mungkin ada yang mungkin sebabnya karena lompat-lompat ngajinya begitu belajar agama pengennya yang seru-seru gitu. Atau yang dulu poin aja lah Pak Ustaz, saya punya kasus ini pandangan agamanya gimana, ada yang gitu ngaji agama. Jadi kalau dia lagi pusing punya masalah di bab ekonomi, ya ngajinya ekonomi. Besoknya punya masalah di bab perceraian, ya perceraian. Kalau di pesantren kan bukan mengkaji masalah, tapi mengkaji ilmu dari nol, rukun, syarat, terus sampai kemudian bisa menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan. Sebelumnya sudah kita bahas rukun-rukun wudu, dan itu ada 6. Yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib, yaitu pelaksanaannya secara berurutan. Itu rukun dalam berwudu. Yang berikutnya yang hari ini kita akan pelajari adalah sunanul wudu. Sunnahnya wudu. Sebelum saya sebutkan, dan ini sangat sederhana sekali dalam kitab ini, kita harus tahu dulu istilah sunnah. Karena istilah sunnah ini Pak, kata sunnah ini itu bergantung disiplin ilmu. Dalam ilmu fikih yang sedang kita pelajari, fikih itu ilmu yang kurang pelajari halal haram lah, kurang lebihnya begitu. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara sholat, cara haji, cara zakat, cara puasa,
pernikahan, perceraian, warisan, itu nama ilmunya fikih. Nah, dalam ilmu fikih, sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarihuh. Sesuatu yang bila dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu makna sunnah dalam ilmu fikih. Jadi kalau saya sebutkan sunnah wudu, artinya sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan, ada pahalanya. Tapi kalaupun tidak, ya tidak berdosa. Itu makna dari sunnah. Di dalam bab akidah lain lagi. Sunnah dalam bab akidah itu Pak membahas ketuhanan, kenabian, mukjizat, hari kiamat, hisab, alam barzakh, jin, malaikat, ciri-ciri kiamat. Itu kajiannya dalam ilmu akidah. Istilah sunnah itu berbeda dengan ini. Sunnah di sana, kalau sunnah di sini lawannya makruh, sandingannya makruh. Kalau sunnah di bab akidah lawannya bid'ah. Bapak sering dengar ini bid'ah, ini sunnah. Sunnah dalam bab itu bukannya kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Sunnah dalam akidah adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat, namanya sunnah. Lawannya bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang baru, tidak ada atau tidak sesuai dengan syariat. Makanya ada istilah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidah yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. Sampai sini jelas ya? Kalau bid'ah, ya ahli bid'ah, khawarij misalnya, kelompok khawarij yang menghalalkan darah orang yang melakukan dosa besar, yang sekarang diikuti oleh ISIS, kemudian sebelumnya oleh Al-Qaeda dan sebagainya. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ya ada Ismailiyah, ada Syiah. Itu semua kelompok bid'ah namanya. Kelompok bid'ah, jadi ahlul bid'ah. Kalau kita insya Allah termasuk ahli sunnah, yaitu yang akidahnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kata sunnah ini obral hari ini, cukup obral, cukup pasaran. Di sebagian masjid di Palembang ini ada minuman sunnah. Apa nih minuman sunnah? Aku nak pahami apa? Minuman sunnah yaitu minuman yang sesuai dengan Nabi gitu. Atau sunnah dalam fikih ini kira-kira. Ya kalau diminum dapat pahala, nggak diminum nggak apa-apa gitu. Ada laundry sunnah, ada rumah sunnah, ada pengajian sunnah, galau sunnah. Sedangkan belum jelas definisi yang dimaksud oleh sunnah. Karena itu maknanya ya kita tidak menyalahkan, tetapi riskan sekali. Kalau dia maksud sunnah di situ adalah sunnah dalam akidah, berarti yang tidak sesuai dengan dia namanya bid'ah. Berarti ada laundry bid'ah juga. Tapi kalau sunnah di situ maksudnya sunnah fikih, berarti ada laundry makruh namanya. Itu sunnah dalam akidah. Yang ketiga, sunnah dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis kan ada Quran, ada hadis, gitu Pak ya. Nah, Al-Quran dan hadis, nama lain dari hadis itu sunnah. Jadi sunnah itu apa dalam ilmu hadis? Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, pengikraran, gerak-geriknya, bentuk tubuhnya, itu semua masuk dalam kategori sunnah. Apa arti sunnah di sini? Pokoknya segala sesuatu bersumber dari Nabi Muhammad namanya sunnah. Jelas kira-kira Pak? Nah, apakah seluruh yang bersumber dari Nabi Muhammad yang disebut sunnah itu harus ditiru? Oh enggak. Ada sunnah yang tidak boleh ditiru, bahkan haram. Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, boleh nikah dari lebih dari 4 perempuan, 4 wanita. Dalam ilmu hadis disebut sunnah, karena dia bersumber dari Nabi
Muhammad. Tapi apakah umatnya dianjurkan mengikutinya? Haram. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diharamkan memakan sedekah. Nggak boleh makan sedekah. Artinya keharaman makan sedekah itu sunnah dalam ilmu hadis. Pertanyaannya, kita sebagai umatnya boleh nggak makan sedekah, Pak? Boleh. Nah, ini namanya sunnah. Jadi sunnah yang dalam ilmu hadis pokoknya bersumber dari Nabi Muhammad namanya sunnah. Boleh ditiru, nggak ditiru hukumnya. Riwayat menjelaskan tentang bentuk alisnya Nabi Muhammad. Ada riwayat menjelaskan kalau kalau Nabi Muhammad itu alisnya melengkung seperti wajahnya. Bagus sekali, sampai nyambung, hampir nyambung. Itu sunnah bukan? Sunnah, tapi sunnah dalam ilmu hadis, yang artinya ada riwayat bersumber dari Nabi Muhammad. Kalau marah, kalau menunjukkan marah, ototnya yang terlihat itu yang di antara dua alis di sini. Kalau marah, menunjukkan kemarahan. Sunnah bukan itu, Pak? Sunnah, tapi bukan sunnah dalam arti fikih ya. Kalau kita tiru dapat pahala. Jadi Bapak kalau marah berusaha otot sininya suruh muncul itu urat. Kalau kita ini orang Palembang sini yang muncul. Apakah kemudian kita dikatakan, oh ini ahli bidah? Kenapa? Karena ototnya muncul bukan yang di sini, tapi kan sini. Ini kan di sunnah, bukan. Sunnah di situ maknanya bersumber dari Nabi Muhammad. Masalah nanti ditiru umatnya atau tidak ada kajiannya lagi. Pokoknya ulama hadis itu, Pak, tugasnya hanya mengumpulkan riwayat dari Rasulullah. Nantinya boleh ditiru atau nggak ditiru, apa hukumnya haram, apa halal, apa wajib, apa itu kajiannya lagi lain. Ulama hadis hanya mengumpulkan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Itu disebut juga dengan sunnah. Sekarang ini wong muslim ini aku ini nggak sesuai dengan sunnah, sesuai sunnah. Apa ya mana sunnah? Jelaskan dulu. Sunnah yang mana? Yang akidah, yang fikih, yang kalau akidah terima. Karena sunnah di sini lawannya bid'ah, neraka. Kalau sunnah yang di fikih lawannya bukan neraka. Orang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Gitu Pak ya. Jadi harus jeli melihat definisi atau istilah dalam syariat. Yang sekarang ini cukup obrol karena tidak mendapatkan penjelasan yang cukup terkait definisi sunnah. Yang keempat, sunnah dalam ilmu usul fikih. Usul fikih ini apa, Ustaz? Ilmu yang mempelajari, dan ini bidang saya, Pak. Bidang saya di kampus itu perbandingan mazhab dan usul fikih. Adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Mirip ya dengan hadis tadi. Hadis tadi kan seluruh yang bersumber dari Nabi Muhammad. Cuma usul fikih ini agak lebih sedikit ruangnya. Katanya segala yang bersumber dari Nabi Muhammad yang bisa diambil hukumnya. Yang nggak bisa diambil hukum bukan sunnah namanya. Seperti masalah rambutnya Nabi Muhammad segini. Nabi Muhammad itu misalkan giginya agak jarang. Rasulullah itu giginya agak sedikit renggang, nggak rapat. Itu bagi ulama hadis sunnah. Sunnah dalam artian bukan dilakukan, Pak ya, bukan untuk ditiru. Pokoknya riwayat dari Nabi Muhammad. Dalam ilmu usul fikih bukan sunnah. Kenapa? Ya nggak bisa diambil hukum. Apakah kemudian orang yang giginya rapat dikatakan bid'ah? Enggak. Ini sudah ciptaannya. Nabi Muhammad itu, Pak, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nabi Muhammad itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Nah, riwayat ini dalam ilmu hadis namanya sunnah. Tapi dalam usul fikih ya nggak bisa disebut sunnah. Kenapa? Nggak bisa diambil hukumnya. Dalam artian kalau ada orang pendek berarti dosa, ada orang terlalu tinggi berarti dosa. Pokoknya harus menggalau, nggak bisa. Karena usul fikih hanya melihat dari Rasulullah apa yang bisa diambil hukum. Jelas kira-kira apa ya?
Ya, jelas nggak jelas nggak apa-apa mah. Yang penting tahu. Rupanya banyak istilahnya. Baru tahu bisa. Tidak apa. Walaupun Nabi Muhammad itu Pak, ini salah satu kelebihan beliau. Beliau itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu, tapi setiap kali berjalan sama orang tinggi, beliau selalu kelihatan lebih tinggi. Kalau sendirian begini, beliau berdiri sendirian, orang akan mensifati beliau. Beliau tidak tinggi, tidak pendek, tidak tinggi yang berlebih, tidak pendek. Tapi kalau beliau berjalan sama sahabat yang lebih tinggi, itu Rasulullah selalu terlihat lebih tinggi. Subhanallah. Dan itu salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Besok pagi saya punya jadwal di Bank Raya, Masjid Bank Raya. Baru mau mulai kajian tentang kitab kekhususan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu Pak, kalau merapihkan saf sholat itu nggak nengok jamaah, nggak nengok begini. Beliau nengoknya ke sana. Kata beliau, sawu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan dan rapatkan saf kalian, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari punggungku. Salah satu kelebihan Nabi Muhammad itu bisa melihat melalui punggung. Sunnah bukan itu Pak? Sunnah dari ilmu hadis. Tapi sekarang umatnya niru nggak Pak? Jadi Bapak ngadepnya ke sana ya, ada ke kiblat, kemudian ngomong sama jamaah, luruskan dan rapatkan, sungguh aku bisa melihat kalian dari punggungku. Meriwak, ayo kuning. Kalau kita tetap melihat jamaah, kalau luruskan saf lihat kanan, lihat kiri. Nah ini yang begini namanya kekhususan tadi. Dan itu ada kajian khususnya. Ada kajian khusus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita nih karena ngaji fikih, begitu pengarang bukunya mengatakan sunnah wudu, langsung pikiran ini menafsirkan makna sunnah adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, kalaupun tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi rugi sekali gerak dapat pahala, masa tidak dapat. Kurang lebih. Baik. Karena di sini yang disebutkan cuma 4 atau 5, saya ngambil dari kitab lain agak lebih besar biar bisa diamalkan. Ya. Penyempurna saja dari kalau di sini sampai 17. Saya nggak tahu nggak dijelaskan. 14, 17 sama 14. Yang pertama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan itu? Saat mencuci tangan. Sunnah. Bismillah. Sebatas pergelangan tangan. Itu sunnah yang pertama Bismillah. Sunnah yang kedua cuci. Kalau pakai pancungan, kalau pakai bak, kalaupun mau dimasukkan, pastikan tangannya nggak najis. Makanya dianjurkan dicuci di luar dulu. Baru kalau mau masuk. Itu sunnah yang pertama membaca Bismillah. Kalau lupa Ustaz, ingatnya di tengah-tengah. Baca udah langsung aja cuci tangan, kemudian wudu. Caranya apa tadi di awal membaca Bismillah. Boleh membaca di tengahnya. Insya Allah mendapatkan pahala yang di awal. Kalau sudah selesai baru ingat Ustaz, selesai berarti kelewatan, sudah nggak ada tempat lagi untuk baca Bismillah. Alhamdulillah. Ya banyak sunnahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim atau minimal Bismillah. Jelas kira-kira Pak ya? Insya Allah. Kadang-kadang Pak, yang kecil-kecil gini yang membuat kita masuk surga itu Pak. Kita ngarepin sholat, pokoknya sholatnya ria. Ngarepin hajinya ria. Yang kecil-kecil gini yang gak dilihat orang, dibayar. Tapi kita lakukan karena pengen dapat pahala. Tahu menumpuk pahalanya besar. Makanya seringkali guru-guru kami dan para ulama itu menasihati kami nih, para ulama, menjelaskan ini yang rukun, ini yang sunnah. Bukan untuk meremehkan yang sunnah, bukan. Mentang-mentang gak dosa, bukan. Hanya karena biar kalian tenang. Oh, kalau ketinggalan gak batal, itu saja. Tapi kalau masalah dilakukan, kalau bisa lakukan gak loh?
walaupun dia sunnah. Yang kedua apa tadi Pak? Cuci tangan. Yang ketiga isti'malus siwak, gosok gigi pakai siwak. Nah ini afdolnya memang kalau bapak punya, walaupun ada kayu siwak itu Pak ya, namanya kayu arok. Itu kayu arok itu luar biasa Pak, kesehatan, dari sisi kesehatan bagus sekali. Pakai cara pakainya Pak ya, siwak itu dibasahi dulu, di ujungnya diserabutin dulu, ambil tengah-tengah sini, tarik ke kanan, ke bawah, tarik ke atas, ke kiri. Nah 3 kali. Kemudian bagian dalam gigi itu sunnah. Bahkan Rasulullah sebelum meninggal itu siwak dulu. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di pangkuan sang istri Sayyidah Aisyah. Tidak lama masuk adik iparnya, adiknya Sayyidah Aisyah, ya, atau saudara kandungnya, namanya Abdurrahman, yang saat itu sedang memegang siwak. Rasulullah memberikan isyarat pengen siwak itu. Diminta oleh Sayyidah Aisyah. Begitu diambil, dibasahkan sama Sayyidah Aisyah. Dibasahkan, dilembutkan karena kering. Dilembutkan, diserahkan kepada Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad dipakai untuk siwak. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, di antara kebanggaanku sebagai istri, air liur yang terakhir kali masuk ke dalam mulut Nabi Muhammad adalah air liur. Salah satu kebahagiaan Sayyidah Aisyah, air liur yang terakhir kali masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad adalah air liur. Makanya kita sangat memuliakan sekali Sayyidah Aisyah. Berbeda dengan kelompok Syiah. Syiah itu Pak, kalau nyebut Sayyidah Aisyah laknatullah. Kalau kita na'udzubillah, dia ummul mukminin, ibunya orang muslim sedunia. Bahkan Rasulullah meninggal dalam pangkuannya Sayyidah Tu'an. Nah ini siwak itu sangat sunnah Pak. Maka Nabi Muhammad sampai berkata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli shalah. Kalau enggak memberatkan umatku, niscaya akan kewajibkan pakai siwak kalau mau sholat. Bayangkan itu. Kalau enggak wajib, kalau enggak memberatkan, tapi karena itu dianggap memberatkan, akhirnya turun derajatnya, enggak jadi wajib, termasuk sesuatu yang disunnah. Kalau enggak pakai kayu arok, ya pakai sikat gigi lah. Karena kita mau menghadap Allah, mau baca Quran, mau nyebut Allah, gosok gigi di rumah, wudu. Nah, itu juga sudah bisa menggantikan kayu arok tadi. Kalau dapat alhamdulillah, syukur-syukur Bapak punya stok di rumah, pakai sih. Pakai jari bisa nggak Bos? Kita namanya kadang di luar ya Pak. Jadi di luar mulut rasa sudah berubah rasa, berubah bau. Pacar enggak? Pakai. Kalau jarinya tukang pacar, rada kasar dia Pak ya. Kapalan. Kalau jari kita halusnya, sebetulnya tidak. Sebetulnya jari ini tidak bisa mewakili siwak. Kenapa? Lembut. Tidak bisa mengeluarkan. Tetapi Imam Nawawi berkata, jika tidak ada, memang posisinya memang nggak ada lagi dan tidak bisa didatangkan, maka minimal pakai jari pun dapat. Yes. Kadang-kadang pakai kain, tisu apa. Sekali lagi ingin memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin sholat dengan keadaan segar, apalagi jadi imam, apalagi habis makan sesuatu yang kuat, apalagi Palembang ini banyak makanan pakai bawang putih. Taiwan ada bawang putihnya, pepek bawang putihnya, jadi tajam baunya. Jadi lebih baik untuk menggunakan siwak. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan siwak itu pembersih mulut dan mendapatkan ridha Allah. Sampai segitunya. Mardhatun lirabb, dia bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang siwak, yang gosok gigi bangun subuh mau ke masjid, dia siwak atau dia gosok gigi, hatinya terbesit, ya Allah, aku siwak ini biar aku bisa memuliakanmu, agar aku bisa mengagungkanmu, karena pernah baca Quran.
Rasa-rasa yang semacam itulah yang membuat mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siwak itu yang ketiga. Yang keempat, madmadah wal istinsyaq. Apa itu? Kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Itu sunnah, bahkan dianjurkan untuk maksimal sekali, kecuali dalam kondisi berpuasa. Nah, sunnahnya paling afdal itu air yang diambil untuk mulut, itulah yang dipakai untuk hidung. Satu gayung atau satu ambilan. Jadi kalau saya boleh praktek, ambil air, ambil gini Pak ya, masukkan ke mulut, sisakan sedikit air itu, masukkan ke hidung. Ya Pak ya, sembunyi pakai tangan kiri. Tapi kalaupun tidak, dipisah, misalnya ambil air, ya, diputar-putar sampai maksimal, buang sekali, ambil lagi air, 2 kali, ambil lagi air 3 kali, kemudian ambil air lagi untuk hidung. Ini namanya istinsyaq. Mengeluarkannya namanya istinsyaq. Gitu ya, 3 kali. Itu sunnah. Ya, terutama di luar bulan Ramadan atau tidak saat puasa, itu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, berguguran dosanya dengan tetesan air. Bayangkan, sunnah sekali, sangat dianjurkan. Dan saya pernah jelaskan kalau nggak salah di sini, pertama Subuh itu kata Rasulullah, jika salah satu di antara kalian bangun dari tidur, falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu 'inda khushu'i. Kalau kalian bangun dari tidur dan saat wudu, maksimalkanlah istinsyaq. Dan istinsyaq karena setan itu nginapnya di sini. Nginapnya setan, nginapnya ini lubang hidung kita ini rupanya hotel bintang 5 buat setan. Iya. Makanya mau habis langsung ngantuk-ngantuk. Pengajian apalagi sudah kate kopi keluar tambah. Itu karena setannya belum check out, masih ada di itu. Jadi kalau bisa maksimalkan, bila perlu sampai ngedrop sampai apa namanya, batuk, gerak. Itu apa kalau saya sebutkan sunnah di pengajian ini, nah maknanya apa Pak? Dilakukan dapat pahala, tidaknya tidak berdosa. Yang berikutnya, dan ini ya mungkin untuk orang Indonesia jarang dapat sunnah ini Pak, takhlilul lihyatil kassah. Apa itu? Menyela-nyela jenggot yang tebal. Kita ini dapat jadilah ya. Jadi di jenggot itu ada 2 macam Pak. Kalau jenggot itu tebal, ciri-ciri tebal itu kulitnya tidak terlihat lagi. Kulit dalamnya ini tidak terlihat lagi. Itu namanya tebal. Kalau masih terlihat namanya tipis. Konsekuensinya berbeda. Kalau jenggotnya tipis kayak saya ini, itu wajib daging atau kulit yang di bawahnya jenggot itu harus terkena air. Jadi kalau kan wudu sampai kena betul, air itu harus sampai benar sampai ke kulit. Kalau dia jenggotnya tebal, dan dulu saya punya teman dari India, setahu saya jenis jenggot yang paling tebal itu orang-orang India, Pakistan, Arab tebal, Rusia tebal tapi tipis rambutnya. Kalau India itu kayak rambut kepala, tebal, jadi memang nggak kelihatan lagi apa namanya kulit. Nah kalau yang semacam itu cukup diambilkan airnya. Kalau dia segini kan, di sela-sela, tidak harus mengenai kulitnya. Dan ini sunnah. Saya sedikit cerita ini. Dulu saya ketika S2 di Mesir, itu saya dapat kamar sebelah saya itu Pakistan, sebelahnya lagi orang Aljazair, depan saya orang Rusia, sini orang Tajikistan, ya, yang saya orang Burkina Faso, orang
Afrika. Suatu ketika kita makan bareng Pak, satu nampan hari Jumat itu langsung semuanya berjenggot kalau jenggot teman-teman kita bayar segini kita, nggak tahu kenapa mereka nyindir ya, bercanda sebetulnya, makan apa ya, kasihannya orang Indonesia nih banyak sunnah yang nggak dapat ya, kata dia Pak, banyak sunnah yang tidak didapatkan. Apa kata dia? Tahu Indonesia kate jenggot cak juga, wudhunya nggak dapat, sunnah punya jenggot juga nggak dapat. Kalah saya 1-0 ya. Tapi saya sebutkan satu hadis, mereka kaget dan tercengang. Kata Rasulullah SAW, yadkhulul mu'minuna al-jannata wa hum abna'u thalathin. Akan masuk ke dalam surga nanti semua orang di mana? Akan masuk ke dalam surga umurannya kisaran 30 tahun. Kita di mana kalau masuk surga, kita akan dibuat umurnya kisaran 30 tahun. Jadi yang tua-tua itu muda kalau, yang meninggalnya kecil jadi besar. Meninggal masuk surga umurnya 30-an. Ada satu sifat lagi, sama dua sifat disebutkan Rasulullah, jur dan murdan. Nah, jur dan murdan ini Pak, tidak ada rambut di wajah dan tidak ada rambut di dada. Sifatnya itu artinya penduduk surga itu nanti tidak akan jenggot. Sehingga saya katakan ke dia, tahu nggak ente, ahli surga itu cawan Indonesia itu lah. Sama. Nah kade, dan itu redaksi dari Nabi Muhammad. Kita akan masuk surga dalam keadaan tidak berambut di wajah dan di dada. Persis. Tapi kalau di dunia memang sunnahnya punya sunnahnya apa ya? Berarti yang nggak pakai jenggot bukan bid'ah lawannya, nggak dapat pahala, itu saja. Kalau sekarang ini orang nggak pakai jenggot dianggapnya sesat, karena dia tidak membedakan tadi sunnahnya bid'ahnya. Dalam fikih masa jenggot masukkan dalam ranah akidah? Masa iya akidah kalau jenggot berarti dia ahli sunnah wal jamaah? Kalau dia nggak punya jenggot berarti dia ahli bid'ah dan masuk neraka. Orang enggak, kamu rahim ragu dengan jenggot baik. Baik, yang berikutnya yaitu takhlilus lihyatil kathah, menyela-nyela bagi pemilik jenggot yang tebal. Kalau jenggot kubur memang nggak terbayang lagi, kalau segini dia mah lebih tebal dari rambut palanya, botak rata-rata orang tuh, tapi ininya, masya Allah, emang luar biasa. Kita tidak kebagian. Kita punya ada tetangga berewok di kitanya, dianggapnya sudah nggak ada apa-apa sebenarnya kalau dibandingkan apalagi orang-orang Pakistan, Sri Lanka. Tapi wajar lah Pak, makannya daging terus, dikaring tiap hari. Kita tempe tak muncul. Sunnah yang berikutnya, mashu jami'ir ras, mengusap seluruh kepala. Wajibnya sedikit, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rukunnya kan mengusap kepala, tapi segini pun jadi Pak. Andaikan 1 helai 2 helai cukup untuk menggugurkan yang wajib, yang rukun. Tetapi meski kita misalkan pakai mazhab Imam Syafi'i yang cuma sedikit, ya jangan sedikit niat Pak, misal wudu. Ada niat yang dimbe, napo ya sudah. Begitu dalam tapi mazhab Imam Syafi'i mensunnahkan mengusap semua kepala. Kalau bisa, ya misalnya dalam kondisi di kamar mandi atau sedang dalam kondisi santai itu bisa. Nah caranya Pak ya, telunjuk ini ada di bagian sini, di dekat dengan telinga. Jadi ambil air, kemudian ditaruh di sini. Nah begini, ini tarik lagi. Nah, sekali, ambil lagi 2 kali, ambil lagi 3 kali, begitu. Itu sunnah. Tapi wajibnya sedikit saja. Itu sudah menggugurkan kewajiban. Oke. ثم
thumma yabi ila qafahu thumma yabi ila makan alladhi bada'a fihi. Jelas Pak ya sunnahnya? Kenapa Ustaz itu disunnahkan ya? Pertama ada hadis dari Rasulullah bahwasanya beliau masaha rasahu bi yadayhi fa aqbala bihi wa adbar bada'a bi muqaddam ra'sihi thumma dhahaba bihi ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Nabi Muhammad itu mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian memulai dari bagian depan kepala menarik sampai ke punuk atau apa namanya leher bagian belakang, tarik lagi kembali ke titik di mana beliau memulai. Dalam madhab yang lain ini dianggap rukun, yang begitu bagi kita itu sunnah, sunnah dapat pahala jika dilakukan. Yang kedua, insya Allah akan menjadi cahaya di hari kiamat. Akan menjadi cahaya. Kata Rasulullah, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan di hari kiamat dengan berseri-seri bercahaya. Ghurran muhajjalin, bagaikan warna putih yang ada di jidatnya seekor kuda yang berwarna hitam. Jadi dulu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali umatmu? Bagaimana engkau akan mengenali umatmu? Kalau sahabat engkau lihat kami, tapi bagaimana umatmu yang akan hidup ratusan, 200-an, bahkan ribuan tahun nanti? Bagaimana cara engkau membedakan antara itu umatmu atau itu Bani Israel atau itu umatnya Nabi Adam? Kata beliau, umatku bagaikan ghurrah muhajjalah. Apa itu? Bagaikan kuda yang hitam semua Pak, dari kaki sampai kepala semuanya hitam, tapi di bagian jidatnya ada warna putih. Pernah lihat Pak ya? Kuda yang semacam itu. Nah umatku itu yang putih itu. Jadi ketika di padang mahsyar nanti, Nabi Muhammad bisa melihat mana umatnya. Oh itu umat. Nah cahaya itu dari mana? Min asharil wudu, dari cahaya wudunya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang bisa memperluas wilayah wudunya, lakukanlah. Makanya periwayat hadis ini, sahabat Rasulullah bernama Abu Hurairah, itu kalau wudu sampai ketiak, wajib itu sampai sini, itu sampai ketiak. Kalau kaki nggak sampai betis, nggak sampai mata kaki saja, beliau tarik sampai ke betis, karena beliau membayangkan akan menjadi cahaya, akan menjadi. Kalau yang cuma dikit tadi, walaupun sah, kaki kelip-kelip lampu di neraka. Yang lainnya patroma, ya. Tahu patroma kan? Wong lampu tahu patroma kan? Patroma dia lilin. 5 watt. Lah kedip-kedip pula. Kata Rasul, rumahku bukan. Kenapa lampunya Pak itu? Rupanya dulu dunia. Baik Bapak Ibu yang dimulai. Apalagi yang bujang-bujang nih Pak, yang rambutnya nak klimis, sayangnya rasanya. Airnya sampai air di belakangnya dibasahin. Sudah 5 watt di belakang pulau. Takutnya dianggap Bani Israel, umat Nabi Musa. Baik. Sunnah yang berikutnya takhlil asabi' yadayn wa rijlayn. Sunnahnya menyela-nyela tangan. Jadi kalau lagi wudu tangan di bagian di sela-sela. Cara nyelanya begini Pak. Sunnah. Ambil air wudu, itu sunnah. Ada pun enggak, bisa cuma gini-gini saja, yang penting sampai semua sah. Tapi kalau mau dapat lebih sempurna, di sela-sela. Cara menyela-nyela jari-jari tangan berbeda dengan cara menyela jari kaki. Kalau kaki bukan begini-begini. Saya kasih contoh dikit lah ya, contohkan. Tapi agak susah, apalagi yang pinggangnya bermasalah. Agak susah, tapi jadilah aku nak ngajar ke ilmu baik. Yang baca dilakukan, lakukanlah. Yang tidak juga tidak apa-apa. Jadi kalau kaki, Pak, mohon maaf saya angkat kaki saya sedikit. Itu dengan jari apa namanya? Jari kelingking. Nah, jadi kalau saya ambil wudu misalnya, itu masuk dari sini Pak. Nah, ini
Sunnahnya gini. Nah, yang kaki kiri sambil ada air yang keluar dari mana keran. Nah, menyela-nyela gini. Pakai jari lagi, bukan yang gini. Oh, gemeteran Pak ya. Makanya ada tempat tunggu yang dulu itu Pak ya. Itu sangat memudahkan sebetulnya bagi sebagian orang. Jadi bisa dapat. Tapi itu sunnah Pak ya, kalau gara-gara itu Bapak kepleset nggak usah. Ya sunnah dapat pahala. Baik, yang berikutnya saya cepatkan. Mashul udhunain, telinga itu sunnah Pak ya. Andai kita lupa nggak pakai wajah, tangan, kepala, langsung kaki sah. Karena telinga itu sunnah dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sebagian kita itu masih menganggap ini nih wajib rukun kan? Yang rukun itu wajah, tangan, kepala, kaki. Telinga sunnah. Caranya tunjuk masuk ke dalam, jempol di bagian luar. Nah, ini di bagian luar, ini bagian dalam. Ya, sesuai dengan lekukan yang ada di daun telinga kita. Itu sunnah. Yang ketiga, yang ke-10 sunnahnya 3 kali. Ini setiap gerakan 3 kali. Telinga 3 kali, tangan 3 kali, punggung 3 kali, kaki 3 kali. Itu juga sunnah. Minimal 1 kali. Yang ke-11 mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Jadi kalau dulu yang kanan dulu, baru kiri. Nanti kalaupun mau ngusap telinga yang kanan dulu baru kiri. Itu sunnah. Andai kan nggak bisa, kebetulan entah apa kondisinya, dia mulai dari yang kiri misalkan, tidak apa-apa juga. Cuma nggak dapat sunnah. Yang ke-12 ad-dalq ini memijit. Nah, ini saya perlu jelaskan ini Pak. Kita kan diwajibkan oleh agama mencuci wajah. Apa definisi cuci ini Pak? Mencuci wajah, tangan, dan kaki. Kalau kepala musab namanya. Apa definisi mencuci? Definisi mencuci itu mengalirkan air. Andai kan Bapak buka keran, tangan ini misalkan sudah begini, Bapak nggak pijit-pijit, nggak gini-gini kan? Tapi Bapak pastikan air itu kena semua. Sah. Itulah makna mencuci. Mencuci itu sailanul ma, mengalirkan air. Kalau kaki misalnya Bapak nggak sempat mau musap-musapnya, siram pakai gayung di kaki, sah. Karena itu sudah termasuk mencuci. Tetapi ada sunnah namanya ad-dalq, mijit. Nah, ini sunnah yang gini-gini itu sunnah Pak. Kaki yang gini-gini kan tadi sunnah. Kecuali dalam mazhab Imam Malik dia rukun, wajib begini kan. Kira-kira jelas saya. Kalau kita cukup di kepala misalnya nggak dipegang, cuma disiram begini sah. Apalagi siram ya, kalau dia diusap saja boleh. Baik, yang berikutnya mualah. Ini penting nih. Apa itu mualah? Mutaba'atu af'alil wudhu bihaitsu la yaqu bainahuma ma yu'addu fasilan fil 'urf. Tidak berjeda, tidak bergumur-gumur ya. Ada telepon, angkat dulu dia. Lagi kita ulang ini ya. Lanjut lagi, tidak bisa. Ulang dari awal. Karena tidak boleh berjeda terlalu lama tadi. Sampai ngangkat telepon dulu, ada yang ngirup kopi dulu. Cuma yang sering terjadi Pak, lagi keran itu habis airnya. Gitu ya, kaki belum, jalanlah dia ke kamar mandi dari air. Apakah hal yang semacam itu dianggap jeda? Tidak. Dalam kondisi semacam itu tidak. Yang tidak ya, karena itu kondisinya tidak memungkinkan untuk dia melakukan mualah namanya. Banyak pula ya sebenarnya. Kemudian doa tasyahud. Doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian menghadap kiblat,
Kalau dia pakai cincin kayak saya ini digerakin, nah air tidak masuk. Itulah beberapa hal-hal yang dianjurkan, disunnahkan. Sekali lagi Pak, sunnah dalam ilmu fikih berbeda dengan sunnah dalam ilmu hadis, berbeda dengan sunnah dalam ilmu akidah, berbeda dengan sunnah dalam ilmu usul fikih. Ya, sehingga jangan sampai salah tafsir. Sedangkan sunnah yang kita maksud di sini adalah yang jika dilakukan mendapatkan pahala, adapun ditinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Pak jelasnya jelas ya. Insya Allah. Silakan. Tahu tidak ada yang kedua mungkin kayak ini sunnah akidah tadi. Saya baca yang kedua dulu kan. Satu sama jadi dalam minggu ini ada ganjalan saya karena postingan kawan di salah satu grup. Yang saya pastikan dia sudah saya pasti dari kelompok yang pernah saya sebut yang waktu. Jadi dia begini, memposting ada hadis, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Satu adalah Al-Quran, yang kedua ahli bait. Dia Pak Ustaz sudah tahu kan dari perempuan. Jadi karena itu sudah berulang kali, saya jawab, saya jelaskan, saya tahu saya memang awam, saya bilang gitu. Yang dimaksud Rasulullah itu adalah bukan Al-Quran dan ahli bait, tapi Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu sebagai saya bilang. Bahkan dia mengatakan orang-orang yang bermazhab ini tidak yakin, selalu menyelesaikan kalimat dengan wallahu a'lam bishawab. Sudah sesudah itu dia menunjuk Al-Ahzab ayat 33. Di akhirnya kan ada ahli bait ya. Saya buka lalu saya posting di situ ayat Al-Ahzab 33 itu. Dia baca apa tidak saya tahu. Nah, dan solusi di sini mohon dijelaskan yang Al-Ahzab 33 ahli bait itu apa yang dimaksud di sana itu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah juga diberikan pencerahan dari kawan, kemudian dia dari tempat mengganggu bahwa membasuh tangan itu dimulai dari sini sampai ke siku. Jadi kalau saya sebelumnya memahami itu batas dari ujung jari sampai ke siku. Kita memulai dari siku, berakhir di ini juga tidak apa-apa kalau nama saya dulu, tapi dia berikan pemahaman saya gitu dalam hadis Al-Quran itu dimulai dari ujung jari berakhir di siku, jadi akhirnya di sini. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dibagi dulu kopinya Pak. Kopi apa tadi? Kopi. Bagus Ustaz, Iya, apa? Ini di kamar mandi itu kan cepat, kebetulan tempat wudhu, jadi di sana ada WC. Nah, lapas di kita itu apakah tersirat atau ini, atau kemungkinan dalam hati cukup seperti Bismillah tadi. Oh iya. Jadi kita ucapkan kalau dalam hati, kalau berpada kondisi itu. Kalian yang ketiga saya sebelum bagi-bagi kopinya.
Ada cepat satu mengenai yang sunnah tadi itu dilaksanakan sesuai dengan urutannya gitu Ustaz. Ya, seperti cuci tangan di awal. Kan kita mencuci tangan awal, bersihkan tangan sampai pergelangan tangan. Di situ kan disunahkan juga tadi ditunjukkan sela-sela jari pas waktu itu. Seperti satu lagi, selama ini boleh dikatakan hampir semua kita menganggap mengusap telinga itu seakan wajib. Sekarang udah nggak pernah ditinggalkan, pasti kita ngusap telinga kita, bapak-bapak ya. Nah itu kan dilakukan pas kita sesudah mengusap kepala, lalu kita mengusap telinga kita. Itu seakan-akan hampir semua saya lihat itu melaksanakan. Berarti kita udah dapat sunnahnya gitu kan. Apakah yang saya katakan urutan sunnah ini dilaksanakan sesuai dengan waktu pelaksanaannya, atau seperti sudah ngusap kepala lupa kita ngusap telinga, karena ini hanya sunnah. Kita udah cuci kaki lalu kita usap telinga, apakah boleh seperti itu? Bilang sunnahnya enggak? Sebab kalau selama ini kan kita ngusap telinga itu habis basuh telinga itu habis ngusap kepala dan gitu. Aja apakah yang sunnah ini sesuai dengan urutannya juga, itu aja penjelasan ini Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya mulai dari yang kedua. Apakah berwudu itu di bagian yang tangan dimulai dari tangan ke siku begitu, atau yang penting mencuci tangan batasannya ujung tangan ke siku? Pertama, standar minimal itu yang penting siku dan sampai jari jemari itu tercuci. Itu standar minimal. Andaikan dari atas apa dari bawah itu sah. Tetapi sunnahnya itu dimulai dari bawah ke atas. Karena bahasa Al-Qur'annya faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian sampai ke sini. Kalimat sampai itu dalam bahasa Arab lil ghayah. Jadi untuk tujuan. Namanya tujuan berarti ada mulainya. Mulai dari mana? Kalau siku dijadikan tujuan, berarti mulainya adalah dari ujung jari jemari. Tetapi posisi itu diposisikan sebagai kesunahan, bukan rukun yang harusnya. Gimana kalau ada orang wudu dari atas misalkan begini, nggak sah, tetap sah, tetapi tidak sempurna, tidak sesuai dengan sunnah. Dan ini sekaligus saya selipkan. Kita belajar ini sunnah, ini rukun, itu salah satu faedahnya tadi agar kita tenang. Oh ini rukun, oh ini sunnah. Kalau sunnah berarti kalau ketinggalan jangan takut, jangan was-was gitu ya. Dan salah satu faedahnya kita belajar ini rukun, ini sunnah. Kalau mau menegur orang, mau menasihati orang, itu dia bisa profesional. Artinya apa? Nggak mungkin dong kita menunggu seseorang meninggalkan rukun sama dengan orang yang meninggalkan sunnah. Kalau misalkan saya lihat ada orang misalnya tidak angkat tangan atau Allahu Akbar begini, kan kita tahu yang rukun itu Allahu Akbarnya. Adapun angkat tangannya sunnah. Jangan sampai nunggu dia astagfirullahaladzim, Bapak kenapa nggak angkat tangan Pak? Tadi saya berpegang. Yes, santai aja Pak, itu sunnah. Gitu lah kurang lebih. Jadi orang yang mau menegur, mau mendakwahi, mau menasihati, mau membenarkan, meluruskan, dia harus tahu dulu ini yang dibenarkan ini sesuatu yang rukun atau yang sehingga tensinya, porsinya disesuaikan. Kalau rukun ya agak neken sedikit. Kalau cuma yang sunnah ya biasa saja. Seperti yang paling sering terjadi beberapa kali saya alami, itu sunnah baca surat As-Sajdah di hari Jumat. Itu sunnah Pak, sunnah. Nah, begitu selesai salam ibu-ibu di belakang ribut. Cuman ini sholat itu batal tidak kenapa Bu? Hari ini imamnya lupa baca surat As-Sajdah. Nah ini yang karena sholatnya selama ini nggak tahu mana yang sunnah mana yang rukun.
Padahal baca surat As-Sajdah di hari Jumat itu sunnah yang kalau dilakukan dapat pahala. Tidak juga tidak apa-apa. Bahkan sesekali meninggalkan sunnah itu sunnah. Sesekali tidak melakukan sunnah justru itulah sunnah. Kapan itu Ustaz? Ketika sunnah itu sudah dianggap seperti wajib, saat itu batal kan? Misalnya puasa Senin Kamis itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi dari muda dia nggak ninggalin, membaca doa, nggak pernah ninggalin, sampai akhirnya sudah menganggap wajib sekarang. di hati itu ada rasa kalau nggak puasa Senin dia dosa. Saat itu justru anjuran ulama batalkan hari itu puasanya. Tapi besok lanjut lagi. Kenapa dibatalkan? Sekedar untuk merubah persepsi dia bahwa yang dilakukan itu bukan wajib. Dia tetaplah sunnah. Kira-kira jelas Pak ya? Dan ini diambil dari sikap Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat tarawih. Nabi Muhammad 3 hari tarawih berjamaah. Hari keempat gak kelihatan di masjid. Ketika ditanya mana Rasulullah, jamaah sudah penuh. Datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah kenapa belum keluar dari rumahmu untuk mengimami kami sholat tarawih? Saya khawatir nanti dianggap wajib. Nah sekali-kali kalau kebetulan saya dijadwalkan hari Jumat itu ngimam di masjid Fajar Sidik tiap Jumat surat As-Sajdah. Pernah saya tinggalkan hanya untuk bisa merubah persepsi ini nggak wajib, ini cuma sunnah, sah sholat. Seperti tadi ya cukup kita sampaikan memang sunnahnya dari ujung jari sampai dengan siku. Kalaupun dari tidak melakukan semacam itu ya dia nggak dapat sunnah aja. Maksud saya jangan sampai ribut, apalagi sampai nggak teguran gara-gara itu. Ya, satu Ustaz ini yang saya lihat juga, saya pernah mengalami juga membaca kunut sholat subuh. Iya. Itu pas karena Ustaz tidak baca kunut, jamaah protes. Padahal itu kan sunnah. Jadi makanya itulah yang saya takutkan juga kita pengertian itu ilmu itu. Sekarang itu kena selama ini tidak pernah di masjid itu misalnya tidak pernah kunut itu tinggal, selalu baca terus kunut terus kan. Sehingga persepsi jemaah itu kunut itu sudah bukan wajib jadi. Nah itu yang perlu dijelasin juga itu. Kadang sudah saya pernah ngalamin Ustaz. Ini diprotes oleh jemaah. Kebetulan yang bukan saya mau berangkat naik pesawat. Subuh kejarkan ke bandara, sholat subuh di bandara. Banyak yang mau sholat. Pas imamnya tidak baca kunut, karena sudah itu ada jemaah protes disampaikan ke imam kunut sunat. Padahal yang lebih penting banyak jemaah di belakang yang mau sholat. Saya baca kunut, nanti yang jemaah yang di belakang tidak bisa sholat. Kemudian yang sedang sholat itu ada yang harus takut ketinggalan pesawat. Nanti ditinggalkan sunnahnya. Itu mungkin saya rasa itu sunnah yang ditinggalkan merupakan sunnah gitu. Jadi itu Pak Ustadz yang saya alami selama ini. Jadi pengertian ini yang betul harus kita jelaskan. Insya Allah nanti di bab sholat Pak ya. Di bab sholat kita akan sampai bagaimana menyikapi kunut. Ini nyikapi dulu basuh tangan. Baik, insya Allah akan sampai pada makanya jangan lewatkan kajian kita tiap malam Jumat. Bila perlu ajak yang lain Pak, saya jujur aja Pak ya. Sebetulnya yang lebih butuh ilmu ini anak-anak bapak. Kalau bapak ini lah, kolot sebetulnya. Tidak tahu berubah atau tidak dengan pengajian kami, tidak tahu ya. Pokoknya diajarkan dari dulu itulah yang dilakukan. Nah, maksud saya ajak anak bapak, bujang bapak, gadis bapak, melok ngaji di belakang yang bujang. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita mewarisi ilmu ini ke generasi setelah kita. Yang berikutnya tentang Ahlul Bait tadi. Ya, saya begini kurang lebih begini.
Simpulkan saja. Syiah, ya, aliran namanya Syiah, itu sangat mencintai Ahlul Bait. Sangat mencintai Ahlul Bait itu maksudnya keluarga besar Rasulullah. Keluarga besar Rasulullah. Dan keturunannya sampai hari ini yang dikenal dengan Habib. Habib itu termasuk keturunan dan dikenal yang istilahkan dengan Ahlul Bait. Nah, ahli Syiah itu sangat mencintai, tapi cinta yang melampaui batas. Kenapa? Karena kecintaan mereka kepada Ahlul Bait itu membuat mereka benci dengan sahabat Rasulullah yang bukan Ahlul Bait. Makanya kepada Ahlul Bait mereka mengatakan alaihi salam radhiyallahu anhu, tapi begitu sahabat la'natullah. Itu Syiah. Ada kelompok yang benci dengan Ahlul Bait. Ya, Ahlul Bait sama baik, kita inilah. Kita inilah. Terlalu kering hubungannya dengan Ahlul. Yang paling tepat adalah yang di tengah-tengah. Memuliakan Ahlul Bait karena di dalam tubuhnya ada darah Nabi Muhammad. Yang nantinya kita akan minta syafaat dari kakek. Tetapi salahnya jangan diikuti. Benar bisa kita ikuti. Ya seperti manusia, belum bisa salah, bisa benar. Dan jangan sampai cinta kita kepada Ahlul Bait membuat kita benci kepada para sahabat. Kita cinta dengan para sahabat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana kita tidak cinta Ahli Sunnah ini, tidak cinta sama Ahlul Bait? Toh sholat kita kalau tidak membaca sholawat kepada Ahlul Bait, sujud sahwi lah. Kalau Bapak asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada wa ala alinya, sujud sahwi. Bayangkan, kurang cinta apa lagi dengan Ahlul Bait? Kita doakan tiap hari, coba bayangkan itu. Terlepas pilihan politiknya sama atau nggak sama, yang hari ini di Indonesia ada Habib Rizik, ada Habib siapa, nggak, tetap Bapak doakan dalam sholat kita itu, dan mereka masuk. Jadi gimana sikap kita dengan Ahlul Bait? Cinta dengan mereka, tapi cinta kita berbeda dengan mengikuti ya. Kalau benar kita ikuti, ya sudah. Itu bayangan. Ada pun yang di ayat surat Al-Ahzab, ya, dan ini liyudhibar, ya, Ar-Rijs, ingin menghilangkan dosa dari keluarga Rasulullah SAW. Ayatnya harus kita baca secara sempurna. Tadi saya sempat nutip ayatnya biar lebih jelas. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ata'na Allah wa rasulahu innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Jadi rupanya ayat itu bercerita tentang perintah Allah, larangan Allah agar keluarga Rasulullah menutup aurat, tidak melakukan tabarruj. Tabarruj itu berpakaian tidak pantas senonoh di luar seperti orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian Allah tutup ayat itu, innama yuridullah, sesungguhnya Allah itu kenapa ketat betul dengan keluarga Rasulullah itu. Diperhatikan itu kenapa? Agar Allah menggugurkan dosa-dosa dari mereka. Orang Syiah memahami Ahlul Bait itu maksum. Maksum itu tidak berdosa, Pak. Kalau kita kan tadi kayak kita cinta dengan Ahlul Bait, tapi namanya Ahlul Bait itu bisa benar, bisa salah. Benar kita ikuti, salah dicari yang lain, cari ulama yang lain. Nah, ayat ini di ujung yang sering dibaca saat mungkin tahlilan atau yasinan, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahlal bait, sesungguhnya Allah hanyalah ingin menggugurkan dosa-dosa dari kalian wahai Ahlul Bait. Orang Syiah memahami ini ayat mempertegas kalau Allah memang sudah menggugurkan dosanya Ahlul Bait. Oh, enggak gitu cara memahaminya. Kalau kita baca ayat berikut sebelumnya, Allah memerintahkan, tolong, kata Allah, orang Ahlul Bait jagalah auratnya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian lakukan itu semua, insya Allah gugur dosanya.
Artinya menggugurkan dosa ini karena mereka menaati Allah dan Rasulnya, dan itu diberlaku juga untuk kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi banyak saya kalau cerita tentang ahli bait ya. Cukup. Ahli bait yang sekarang sampai kita ini Pak, jalurnya Sayyidina Hasan dan Husain. Entah itu skenario Allah atau bagaimana, ya. Tapi kalau membaca sejarah sepanjang sejarah itu, keturunan Sayyidina Hasan itu rata-rata jadi umarok. Keturunan dari Sayyidina Husain rata-rata jadi ulama. Raja Maroko hari ini, Presiden Maroko itu keturunan Rasulullah dari jalur Hasan. Syekhul Azhar, pimpinan grade tertinggi di Al-Azhar Mesir itu juga Al-Hasan. Pokoknya kalau pemimpin-pemimpin itu rata-rata Hasan. Tapi kalau ulama namanya Husain. Nah yang di Indonesia ini rata-rata Al-Husaini. Habib yang ada di Indonesia ini rata-rata dari jalur Sayyidina Husain. Dan keduanya kata Rasulullah, Sayyidun Syababi Ahli Jannah, pemimpin para pemuda ahli surga. Kedua cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dikasih gelar Al-Hasani, Al-Husaini. Ya. Dan pemimpin-pemimpin di Arab rata-rata Hasani. Itu entah sekedar ya Allah membagi dua begitu, tapi sejarah menyatakan itu. Ya. Dan yang paling banyak di Indonesia berkembang istilahnya beranak pinak itu di Indonesia. Karena orang Indonesia cinta dengan mereka. Ya. Tapi cintanya para di Indonesia ini insya Allah cinta berdasarkan ahli sunnah wal jamaah, mencintai mereka, cinta dengan habaib. Apalagi Palembang ini sangat dikenal dengan habaib, ardul habaib. Kita cinta dengan mereka, gimana nggak cinta? Kita doakan dalam sholat kita tiap hari. Kurang cinta. Cuma lagi-lagi jangan mengkultuskan. Yang artinya kalau salah ya sudah salah, tapi tetap jaga adab gitu ya, jangan caci maki seperti yang terjadi hari ini di Indonesia. Alhamdulillah ya sudah rusak. Semua oleh media itu nggak ada lagi ulama, nggak ada lagi apa itu, habis kalau dibantai sama media. Ya. Jadi itu sikap kita kepada Ahlul Bait keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan itu nggak boleh ngaku-ngaku Pak. Sudah ada ininya, sudah ada Rabithahnya. Rabithah itu lembaga yang memverifikasi nasab. Kalau ada orang ngaku Habib, laporkan. Kalau kita curiga itu Habib, laporkan. Nanti akan diperiksa dengan metodologi ilmu nasab namanya. Nama lembaganya Rabithah Al-Alawiyah. Itu yang memverifikasi, ya, memverifikasi siapa. Tapi dan ancaman Rasulullah besar sekali. Bagi siapa yang menisbatkan kepada Rasulullah, maka neraka tempatnya. Ya, tak boleh. Dan yang memperjuangkan Islam di Indonesia ya dulu Wali Songo itu rata-rata habaib itu. Ya Maulana Malik Ibrahim itu Habib yang mendatangkan Islam ke Indonesia. Cuma mungkin tidak, sebagian kita tidak familiar. Karena istilah Habib itu tidak dikenal di semua negara. Di Mesir itu nggak dikenal istilah Habib Pak. Keturunan Rasulullah cukup dikasih gelar ujungnya Hasani atau Husaini. Istilah Habib itu dikenal di Yaman. Dan itu menjadi biasa di Indonesia. Di sebagian negara dengan istilah Sayyid, Sayyidi, Sayyidina. Baik. Sidi, mana deh? Pada yang nah, ini dipanggil Sidi di Semendo apa sah? Manado apa deh? Semendo. Kami sama tuh Pak. Istri Om Mariamah. Itu ya tadi yang Pak Haji tadi masalah Pak Haji Pas di WC. oh iya lafal macam mana Ustaz baca bismillah karena kemudunya ya dalam hati saja siapa dilafalkan bismillah ya, karena tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Begitu juga doa ya bagusnya sih sebelum masuk kamar mandi bismillah, masuk wudu, keluar berdoa ya. Itu tapi itu sunnah ya dalam hati saja.
Yang ketiga apa tadi apa sih? Urutan dari Oh iya, urutan tadi apakah itu berlaku hanya untuk rukun saja atau tidak berlaku untuk semua? Ya, artinya kalau sudah wajah tangan aku lupa kumur-kumur, balik lagi ke kumur-kumur misalnya, dia akan berdampak pada tidak tertibnya rukun. Gitu. Jadi tetap kalau sudah lewat ya sudah lewat. Ya, kecuali bismillah tadi, karena bismillah itu tidak dilakukan oleh tubuh tapi dilakukan oleh lisan sehingga bisa diselipkan di tengah-tengah ibadah kita. Ya, bismillah. Baik, saya kira cukup ya. Alhamdulillah. Yang penting itu Pak ya, pengajian ini pasca dilakukan besok Pak. Ada sunnah yang belum pernah dilakukan karena besok itu inti dari pengajian kita. Insyaallah. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Dan terakhir wallahu a'lam itu Pak, bukan saya ragu. Itu adab saya dengan Allah. Sehebat-hebatnya kita manusia masih ada salah. Sehingga pada akhirnya yang tahu hanya Allah yang sesungguhnya. Ya, jadi polos nih agak kayak diomong wallahu a'lam. Diomong ragu jawabannya. Ya, yakin nih aja jawaban kamu. Ya, tetapi itu bagian dari adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.